Fit Skincare Palembang. Pengen ke Palembang banget. Sapa, bisa aku nggak tahu nih dari mana aja, absen dulu ya. Dari mana yang hadir? Palembang tuh, Fit Skincare hadir. Rosmel Dianti, yuk kita live bareng yuk. Kamu lagi ngapain? Aku mau invite Rosmel Dianti ah. Tahu nih dia mau nggak? Kasih tau aku ya kalau oke, aku invite live bareng sama Rosmel Dianti. Si Ratu Ikan Laut Pedas. Enak ikan laut pedasnya. Kalimantan Timur, halo. Si Zahra nih ya, kerja, ya nggak apa-apa sih, istirahat ya. Ada tim Beauty House di bawah nontonin aku live. Tinggal naik aja ya ke lantai 3 ya. Bogor, Bekasi, Pontianak, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Masa sih ada Cintaku Dona Agnesia, apakah sudah mendarat? Aku kangen loh. Aku kangen dan aku jealous sama dia karena dia habis menghabiskan waktu di Paris. Bikin semua se-Indonesia baper foto dia di pinggir jalan itu. Seru lihat. Iya lagi karantina ya, udah mulai aduh sing tabah ya karantina. Nonton itu, nonton Netflix deh, pasti nggak terasa, pasti cepet berlalu. Sabar ya, udah mendarat berarti ya. Awas ya, jangan mentang-mentang karantina segala didahar. Ingat timbangan di rumah menanti tuh. Soalnya teman-teman aku yang karantina katanya makan tidur gitu. Rosmel Dianti, ayo aku hari ini nggak kemana-mana. Pas deh, aku tunggu kamu di sini ya. Bener ya. Aku di kantor di salon. Habis olahraga, keren. Masih jet lag kan? Nih berarti kalau di Paris udah pagi. Siap meluncur, oke dinanti. Miss Batul, halo. Jam berapa di sana? Benderanya banyak banget. Masih baru bangun, iya. 3 hari. Harus dilawan lah walaupun karantin, jangan ikutin jam sana, tetap bangun. Susah nanti. Apa tuh? Berat ya. Aku walaupun Ibu Dona menghantar, maksudnya ngelihat Ibu Dona sama Darius menghantarkan putranya sekolah di luar negeri, itu aku kalau ngeliat story mereka itu aku yang mellow gitu. Aku memposisikan diri aku seperti mereka gitu. Kalau pas lagi di sana kan pasti masih belum terasa ya. Aku tuh ngebayangin pas say goodbye, terus peluk anaknya, terus ninggalin pergi ke Indonesia tuh pasti aku tuh nggak tahu bisa sekuat Ibu Dona nggak nanti aku. Aku akan begitu 2 tahun lagi insya Allah. Dan aku mencontoh sih ya, mencontoh apa yang Ibu Dona lakukan gitu kan. Banyak tuh orang-orang juga yang ya udahlah anaknya sekolah ya pergi aja sendiri gitu. Tapi bukan masalah anaknya bisa melakukan sendiri, maksudnya kedekatan batin dan ya emang harus seperti itu. Orang tua menghantarkan ya, menghantarkan sampai ke tempat, tahu ada di mana anaknya. Itu aku mau mencontoh.
Kak Emma, aku dari tadi pagi ngeliat feednya Kak Emma. Al-Fatihah ya buat Mama Kak Emma. Time flies banget. Ingat masa kecil aku nih. Ada Kak Emma nonton live aku, itu adalah sahabat kakak aku yang membesarkan aku dari kecil, dan kami itu selalu bersama-sama dimanapun ada almarhum kakak aku, di situ ada Kak Emma, dan aku ngerasa Kak Emma itu udah jadi kakak aku juga, walaupun jarang ketemu tapi selalu di hati, selalu sayang sama Kak Emma. Kak Emma itu idola aku saat aku beranjak remaja, karena kalau remaja kan selalu punya panutan ya, wanita dewasa punya panutan wanita dewasa. Nah, Kak Emma itu panutan aku gitu, jujur. Dari Malang. Aku tuh seneng kalau menunggu waktu, bentar lagi ada tamu. I love you tuh Kak Emma. Kak Emma Dias menikah, datang ya bulan depan insya Allah. Anak teh neneng terakhir. Ama Mami Ola gimana? Gak gimana-gimana. Kamu mau dengernya gimana? Apakah yang mau kamu dengar seperti yang kepengen didengar oleh geng sampah? Aku gak ada apa-apa dan gak gimana-gimana. Baik-baik aja maksudnya. Buka beauty house di Bintaro, deket sayang, Bintaro sama BSD. Kesinilah. Aku udah lama gak kunci rambut gini, aneh gak sih guys? Belahan kelihatan. Ibu Dona, sehat-sehat juga. Pokoknya setelah keluar dari karantina, ketemu, aku mau denger banyak cerita. Aku salut pada Mu dan Darius, pokoknya best banget. Pasangan, kalau kata bahasa Sundanya, geus teu loba cetak, barudak nabalager, saroleh, terus hidupnya teratur, terprogram. Itu menurut aku ya panutan selebritis di Indonesia itu pasangan Dona dan Darius. Kalau ada yang menyangkal, aku yang bela. Aduh. Anak tiri kapan masuk penjara? Iya. Tanya Pak Polisi, jangan tanya sama aku. Nggak ada urusan sama aku. Bu Dona peluk. Cek Sundana eueuh cawadan. Ya benar. Tuh benar nih, Rijalu 25 cek Sundana mah eueuh cawadan. Ya katanya pasangan Bu Dona itu nggak ada yang bisa dikomplain gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Aduh, Dori, Chris, gue ke Bali kemarin bener deh hampa, nggak ada yang bawel. Biasanya kan kalau ada dia nih, Christine, dia lagi ada di negara Swiss ya, sekarang di Swiss ya. Biasanya kalau ke Bali itu aku tuh meriah kuping aku, ngoceh terus dia. Kemarin sepi Chris, makanya aku pulang-pulang berat badan naik karena nggak ada yang nyetop makan, nggak ada yang jauh, nggak ada yang ngajak ngobrol, makan terus. Rindu loh. Bali sepi, nggak ada kamu loh. Chris jam berapa di sana? Aku kalau udah pulangnya nggak karantina, insya Allah aku jengukin kamu. Lu jangan ketawa Chris, bener loh. Kemarin gua sama si Iroh bilang gini, Roh, kok sepi ya, nggak ada si Christine ya. Biasanya kan gue kalau ada dia itu ngoceh terus, karena ke distrek kan. Kita lagi makan ke distrek, lagi ngapain ke distrek. Oh jam 8.30 pagi, nggak ada lu, sepi.
Tuhan berkati selalu. Terima kasih Joy Mahulete. Terima kasih, Tuhan berkati kamu juga. Iya benar, gak ada yang bawel. Bener deh, gak ada yang bawel. Lu cepetan deh pulang deh, Chris. Sok, siapa yang mau bertanya nih? Mumpung aku pengen jawab pertanyaan kalian. Siapa yang mau bertanya? Aku akan jawab sejujur-jujurnya, insya Allah ya. Suka lihat aku sama Niki di Plaza Indonesia. Udah lama aku nggak ke mall. Kak Kendarina, tadinya mau akhir bulan karena ada staf aku yang menikah di sana, tapi nggak jadi. Nanti ya, cari waktu lagi ya. Ketinggalan berita kenapa dibilang durhaka padahal Bu Fit baik. Yang bilang durhaka juga siapa? Aku nggak paham juga gitu. Dan tidak ada satu kata dari mulut aku untuk menanggapi atau terpancing emosi aku oleh ulah-ulah yang mendurhakakan aku. Tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mendurhakakan aku, bukan geng-geng sampah atau satu manusia yang aku anggap ya sudahlah harap dimaklum karena memang ada gangguan jiwa ya. Kalau aku jawab nanti gangguan jiwanya tambah naik dan tambah panjang masalahnya. Cuman aku minta maaf nih kepada seluruh netizen Indonesia kalau ada banyak berita, ada satu orang yang seolah-olah tahu kehidupan aku, merasa menjadi adik aku atau apalah namanya, terserah. Tidak ada berita yang keluar dari mulut dia yang benar ya, tidak ada satupun yang benar. Karena secara kodrat mungkin benar kalau misalnya dia mengaku siapa aku lah ya, tetapi secara kehidupan nyata aku tidak pernah anggap ada di hidup aku gitu, karena memang tahu dari semenjak aku tahu bahwa aku punya saudara, yaitu dia di hidup aku sudah tahu ada kelainan jiwa, jadi tidak perlu aku tanggapi. Tidak lebih dari 5 kali aku ketemu dia, jadi kalau dia ngoceh apapun di sosial media, mungkin halusinasi dia yang pada saat itu mungkin gangguan jiwa dia sedang kumat gitu ya, jadi tidak perlu aku tanggapi. Siapa sih? Jadi kalau ada yang sok tahu tentang aku itu begini, hey, tidak ada yang tahu cerita hidup aku selain ada Kak Emma di sini, tanya sama dia dan kakak-kakak aku dan suami aku lah sekarang gitu. Karena aku dari kecil tidak pernah terbiasa untuk menanggapi atau untuk komplain terhadap apapun kejadian di hidup aku. Ya memang benar, gangguan jiwa ya, memang benar. Jadi aku tidak akan merespon. Kalian mau percaya ucapannya itu hak kalian gitu, atau kalian mau nggak percaya juga itu hak kalian gitu. Tapi kalau kalian mau tahu kebenarannya dari aku, ya apa yang keluar dari mulut dia tidak ada yang benar. Semua orang bisa ngomong A B C bisa. Kalau cuman hanya modal foto berdua, aku setiap hari juga kalau pergi ke mana-mana juga foto sama teman aku, sama orang yang baru aku kenal gitu, foto ya biasa itu. Tapi kalau ada halusinasi orang untuk menceritakan seolah-olah dia adalah saudara aku atau apa, nauzubillah min dzalik gitu ya, tidak benar. Dan aku tidak ingin menanggapi, karena aku tidak pernah ingin menanggapi sedari aku tahu bahwa ada orang yang gangguan jiwa di bukan di keluarga sih, yang mau nggak mau aku harus terima. Terima kasih gitu. Jadi kalau dia ngomong seolah-olah siapa gitu di hidup aku, itu halusinasi dia saja gitu. Karena dari tahu aku ada dia,
ibu aku melarang untuk aku dekat sama dia. Itu benar, karena memang dia gangguan jiwa. Tapi aku tidak ingin berbalas pantun sama dia karena aku males berbalas pantun sama orang yang gangguan jiwa. Tapi bagaimanapun konon kabar ceritanya, karena aku juga nggak pernah ngeliat dan nggak pernah tahu bahwa dia terlahir dari ibu yang sama dengan aku. Tidak lebih dari 5 kali ketemu di hidup aku. Jadi kalau dia ngoceh ini itu, mau percaya silahkan, nggak percaya berarti kalian dari golongan dari orang-orang yang nggak terbawa dengan kegilaannya. Puas ya aku jawab ya, sekali-kali dijawab lah ya. Tins Kitchen, aku habis makan mie ayam kamu, enak mie-nya, sukses ya. Santire, terima kasih. Tadi aku udah bilang ya, mau percaya alhamdulillah, ke kalian enggak juga, nggak apa-apa. Tapi once aku untuk menjawab kepenasaran kalian semua, tidak ada dari mulut dia yang benar. Semua orang bisa berbicara apa aja dengan modal foto ya. Suruh dia tunjukin foto saat misalnya ya, kalau namanya saudara itu pernah tidur sama-sama, pernah jalan sama-sama, kalau main ke rumah nggak seperti tamu, diterima dengan baik di rumah, punya video layaknya hubungan saudara. Ada nggak? Dia punya nggak itu? Hanya 3-4 foto andalan dia untuk menghujat saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Biasa aja lah. Aku berterima kasih dengan kejadian ini. Justru aku merasa awalnya memang nggak perlu aku perhitungkan di hidup aku, sekarang tambah nggak perlu lagi aku perhitungkan di hidup aku gitu. Mamanya Kak Fit nggak dibawa tinggal sama Kak Fit. Seandainya dia mau, dari dulu aku sudah ingin ambil dia. Cuman balik lagi, semua orang tua itu punya pilihan. Mungkin dia nggak mau tinggal sama aku karena secara batin kita tidak punya keterikatan batin. Tetapi sebagai anak tentu aku ingin melakukan kewajiban aku sebagai anak. Seburuk apapun sejarah hidup aku dengan ibu aku, itu biar menjadi rahasia aku, ibu aku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang membesarkan aku. Tidak akan keluar dari mulut aku untuk menjawab perlakuan ibu aku di sosial media. Bagaimanapun dia ibu aku, surga di telapak kakinya, dan aku tidak akan lagi membuat dia terpojok atau pusing kalau aku jawab sekali aja. Jadi apapun yang dia lakukan, mudah-mudahan mudah-mudahan aku bisa mempunyai rasa sabar atau ikhlas yang sama pada saat aku ditinggalkan gitu. Dan tidak akan pernah bisa, memang siapapun tidak akan pernah menggantikan posisi dia di hidup aku sebagai ibu ya, sebagai ibu yang melahirkan. Tetapi untuk orang-orang yang membesarkan aku dan mendidik aku hingga menjadi sekarang, itu juga bagian dari hidup aku dan aku anggap juga sebagai ibu aku. Jadi kalian tolong jangan menghujat ibu aku. Tidak ada yang namanya ibu durhaka sama anak menurut aku. Mungkin beliau mempunyai alasan yang menurut beliau memang pantas beliau lakukan terhadap aku. Pada saat itu alasannya apa aku nggak tahu, tapi apapun yang terjadi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat semua, bahwa apapun masalahnya antara ibu dan anak, apalagi khususnya aku dengan ibu aku sekarang, itu bukan menjadi konsumsi yang baik buat kalian semua. Tapi kalau kalian bertanya, sayang nggak aku sama ibu aku? Tentu sayang. Caranya bagaimana? Biarkanlah aku yang tahu bagaimana aku mendoakan dia setiap hari, setiap sholat aku. Mau diterima atau nggak diterima, biar Allah yang menentukan. Kalau ada satu orang yang keluar-keluar, aku anggap orang gila.
gitu. Aku tidak akan meladeni pembicaraan orang gila. Dah, topik lain pertanyaannya. Apa lagi? Waktu ditinggalkan umur berapa? Nggak tahu, umur masih kecil lah, belum tahu apa-apa. Nggak hancur karena aku belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa. Aku masih kecil banget, kalau nggak salah 2 sama 3 tahun. Nggak ada rasa. Kenapa bisa sesabar itu? Kehidupan mengajarkan kita harus terus belajar bersabar. Maka aku bilang kan, kalian coba deh main ke alam, cinta alam, itu mengajarkan kita itu bersyukur, sabar. Trauma pasti ada ya Bu? Enggak lah, enggak trauma. Kalau dibilang trauma enggak, tapi aku lebih sayang banget sama anak-anak. Bukan hanya ke anak aku ke anak orang pun aku sayang. Kak Fit, pertanyaan saya tidak dijawab. Sendia Rata, apa pertanyaannya? Kakak yang membesarkan dan dibesarkan di mana Bu Fitri? Yang paling besar sudah kakak aku yang memang take care hidup aku sudah meninggal. Ada 3 lagi perempuan, ada 1 masih di Bandar Lampung, 2 di Bandar Lampung, 1 di Sukabumi. Makanya aku sering pulang Sukabumi, guys, gitu, karena ada kakak aku di sana. Berbahagialah kalian yang masih mempunyai ibu, betul. Mana sih tadi yang bertanya? Hubungan aku dengan Ola gimana? Baik-baik aja. Nggak ada hal yang penting untuk untuk diperpanjang gitu ya. Aku sama Ola Ramlan baik-baik aja dan akan selalu baik-baik aja. Udah makan siang nih, lagi ngopi, nunggu jam 2 aku ada tamu. Meldi juga mau datang, jadi masih 15 menit lagi ya. Aku dengernya aja melo, Bu Fitri seneng komen di yang mana sih? Jangan melo. Halo Bali, pernah nggak sih kakak kalau lagi penat banget suka nangis, apalagi kalau malam-malam? Biar nggak pernah. Kamu boleh percaya boleh enggak. Aku itu tidak pernah menangis sedih gitu, nggak pernah. Tapi aku akan nangis sesenggukan tuh kalau misalnya ngelihat kalau anak mah udah pasti ya, ngelihat anak bahagia atau anak berprestasi, atau kalau anak aku tuh lagi pentas gitu di sekolah, terus sesuatu yang membuat aku tuh tersentuh, itu aku bisa nangis. Nonton aja aku kalau sedih bisa nangis. Kalau aku sedih, misalnya diapain orang dari kecil ya, kalau misalnya aku dinakalin di sekolah, itu nggak mungkin aku nangis. Aku diam aja. Kalau keterlaluan sampai misalnya ya, aku misalnya didorong atau dipukul atau apa, aku bales. Jangan diikutin ya. Tapi kalau nangis gitu nggak pernah. Sesedih apapun, putus cinta juga aku nggak pernah nangis loh. Bener. Bagaimana menjadi wanita? Rahasianya apa? Tekun ya, harus tekun. Mirip Naira, masa rambutnya digini mirip ini? Iya, aku lagi coba, rambut aku udah panjang, udah bisa dicepol di sini. Kenapa Kak ini menerima ibu kandungnya lagi? Maksudnya apa ya? Nggak menerima ibu kandung? Nggak ada yang nggak menerima. Saya tentu akan selalu menerima, dia ibu aku, sampai kapanpun dia ibu aku, apapun ceritanya dia tetap ibu aku. Cuman kan sekarang masalahnya ada seseorang yang tidak mengizinkan untuk kita, bukan aku aja ya, untuk keluarga besarnya juga itu berkomunikasi, karena merasa itu milik dia sendiri.
Ya aku sih sebagai orang yang udah biasa diginiin ya cuman nonton gitu loh, nonton gitu, ngeliatin gitu aja sampai kapan sih, sampai di mana sih gitu. Bukan aku sendiri ya, ada adik aku juga, ada tante-tante aku yang akhirnya aku bisa kenalan juga gitu. Cuman ya mendoakan aja lah, bagaimanapun kan ibu aku ada di tangan anaknya gitu. Sama aja mau dengan aku atau dengan adik aku yang lain, itu selama di tangan anaknya ya baik-baik aja sih menurut aku. Tapi kalau ada kata yang katanya aku tidak sayang atau melupakan, ya itu mah tuduhan kalian aja. Aku akan selalu ada, rumah aku tahu ada di mana. Kalau aku kan nggak tahu rumahnya di mana karena lagi disembunyikan. Nomor telepon aku nggak pernah ganti, selalu ini ada, aku nggak kemana-mana. Ibu Fitri sabar banget, kadang yang denger emosi. Jangan dong, kan itu nggak buat kita difitnah. Itu selama kita tidak berdarah, kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya balasan itu bukan dari kita, dari yang di atas. Kapan pindah rumah baru? Tahun depan insya Allah. Nah kalian yang mau beli rumah di BSD, siap huni, karena sebelum pindah aku akan menjual rumah yang aku tempatin sekarang. Aku nggak mau sewain karena suka rusak. Siapa cepat dia dapat.